Assalamualaikum Ustadz, saya mahasiswa berniat mencari tambahan dengan menjadi ojek online. Apakah diperbolehkan menjadi ojek online atau bekerja di ojek online? bekerja di ojek online? Menjadi ojek online, mahasiswa ojek. Berubah jadi motor gitu. Apakah diperbolehkan membonceng wanita bukan mahram seperti ojek online Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih. Semoga Allah menerima segala amal ibadah Ustadz. Alhamdulillah, semoga adinda mahasiswa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan studinya dan tidak mengabaikan studi yang sedang dikerjakan. Ya, silakan langsung dijawab Mas Andre. Gimana kira-kira menurut Mas Andre? Boleh nggak? Masya Allah. Saya membaca pertanyaan. Iya, boleh nggak kira-kira tuh? Laki-laki bonceng yang bukan mahram. Tidak boleh Ustadz. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, solusinya bagaimana? Solusinya mengikuti sunnah, mengikuti syariatnya. Di syariat. Baik, nah syariat di Islam itu sangat komprehensif. Jadi perbuatan-perbuatan, aktivitas masuk pekerjaan yang baik-baik, yang tidak bertentangan dengan syariat itu dibolehkan. Silakan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Hai semua manusia, silakan beraktivitas. Ya, bekerja di muka bumi di tempat yang bisa dijangkau. Minnya di situ tabi'id, sebagian, karena nggak bisa semua bumi kita jelajahi. Sebagian tempat yang mungkin kita bisa jangkau, silakan beraktivitas, bekerja. Minimal mencari sesuap nasi, ya kan? Kalau ditanya mau kemana Pak Ande, mencari sesuap nasi gitu kan? Padahal satu rice cooker ya, belum juga dengan yang lain-lain bisa ada gitu. Nah itu halalan, pertama mesti legal, halal, nggak boleh melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, ya, jangan menipu dan sebagainya. Dan thayyiban, cari yang terbaik, yang baik-baik. Nah ini halal, diikat dalam persepsi hukum, dalam hukum positifnya, dalam skala universal, jangan melanggar ketentuan hukum di mana otoritas kita tinggal. Misalnya di sini nggak boleh korupsi, nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok, nggak boleh menipu, nggak boleh. Dalam agama pun pasti mengharamkan itu. Yang kedua dalam persepsi keagamaan, walaupun menurut hukum positif boleh, tapi agama tidak membolehkan, maka tidak boleh dilakukan. Ya seperti tadi misalnya kan, mohon maaf sekali, hubungan antara laki-laki dengan perempuan dibatasi. Ya, pembatasan ini sesungguhnya penghormatan dari syariat untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal buruk yang kemudian bisa lahir, karena Allah kan sang pencipta, Allah tahu bagaimana kecenderungan kita, ya, atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dihindari, sehingga syariat memberikan solusi. Apa diantaranya? Ojek laki-laki bisa membonceng yang laki-laki, perempuan membonceng yang perempuan. Kalaupun dalam suasana darurat, maka kaidah berbunyi ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kondisi yang darurat, maka dibolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Ini sudah umum prinsipnya. Seperti misalnya maaf, daging babi kan haram, ya. Tapi kalau misalnya terjebak dalam satu keadaan di hutan jauh, nggak ada makanan lain, kalau nggak makan bisa tersakiti, bahkan bisa menjadi persoalan fisik. Nah, yang ada cuma babi misalnya, boleh nggak makan babi? Tidak boleh. Karena babi kan besar gitu kan, ya. Yang boleh apa? Masak dulu kan, ambil sebagian, itu pun bukan untuk menikmati, itu untuk menghilangkan lapar saja sambil mencari lagi, ya, ayam, kambing, apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah ketemu misalnya ayam, nah, maka babi ditinggalkan. Yang boleh makan apa? Kalau sudah ada ayam? Ayam. Oh tidak, ayam besar begitu kan, makan daging ayam ya, sembelih dulu, ambil sebagian. Nah, jadi kalau sudah ada itu tinggalkan. Nah ini juga kalau darurat sifatnya, misalnya ada kecelakaan nih, terus ada dokter cuma satu yang dibonceng, Anda ojeknya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mau ngambil skatnya yang paling bagus, misal begini, Anda kasih skat nih. Lagi musim pandemi ngasih banyak hikmah juga. Jadi ojek di sini dikasih skat di sininya, sehingga penumpang dengan ojeknya itu tidak langsung berhubungan atau langsung bersentuhan ya secara langsung, tidak pisah, ada skat di dalamnya. Ya, dan tentunya jangan modus ya, jangan mendesain tertentu supaya misalnya ada kondisi-kondisi tercipta yang justru bertentangan langsung dengan syariat. Saya kira demikian. Ya Allah taala a'lam bissawab. Baik, ada lagi Kang Ade? Ini menarik Ustadz, masih dari Instagram Ahmad DR0701. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya seseorang istri yang terlalu menyukai drama Korea sampai-sampai nonton di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangganya? Syukron. Drama Korea disingkat drakor. Iya. Ya. Jadi sebetulnya begini ya, mau drama Korea, drama Jepang, itu kan, mau drama apa sajalah gitu yang dari manapun, sebetulnya diikat dengan hukum yang sama. Ya, hukumnya itu pertama tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban, ya bahkan amalan-amalan yang menuntut kita untuk mengerjakannya. Ya kalau sekiranya itu bisa, mohon maaf sekali, menggugurkan kewajiban atau mengabaikan kewajiban, maka apapun jenisnya itu bisa haram. Bisa haram hukumnya. Apalagi misalnya mengabaikan sholat, tadi mengabaikan kegiatan yang wajib.
bagi istri di rumah tangga kan, anak bayi nangis pengen diberi ASI, nanti dulu mama lagi sibuk nih, ini nikah apa enggak nih si Yungce misalnya kan. Nah, itu kan juga jadi nggak bagus gitu ya, itu bisa haram hukumnya ya. Ingat jangan dipotong ya video saya, tiba-tiba nanti bikin tagline dipotong pemburu konten Ustaz Adi mengharamkan drama Korea misalnya. Bukan itu yang saya maksudkan, saya membahas tentang hukum umum apapun keadaannya. Ya, mau apakah Anda melihat gambaran, bahkan kajian sekalipun. Anda nonton kajian semacam ini misalnya, ya bahkan ta'lim, tiba-tiba kemudian melalaikan sholat. Harusnya sholat, kan Anda ngikutin ta'lim dulu misalnya, atau seharusnya memberikan ASI kepada anak. Jadi semua hukum diikat yang sama. Jadi ini pertama, hukum tingginya bisa jatuh haram jika memang kewajiban yang ditinggalkan dan ada unsur kesengajaan di dalamnya. Yang kedua, paling rendah bisa makruh. Kalau sifatnya bukan wajib, tapi diterabaikan. Ya misalnya beres-beres di rumah gitu kan, kemudian misalnya nata-nata dan seterusnya, jadi ini diabaikan karena sibuk dengan nonton-nonton yang tadi disebutkan. Saya kira diatur waktunya lah, kan yang namanya drama, film dan sebagainya bukan sesuatu yang nyata. Ya masa kita mengabaikan yang nyata demi yang fiktif gitu kan jadi aneh gitu kan. Suami Anda nyata gitu, ngapain mikirin sesuatu yang fiksi ya. Mohon maaf, anak Anda nyata, suami Anda nyata kan, pekerjaan kehidupan nyata, kenapa kita sibuk dengan yang fiktif sementara kita abai dengan yang nyata? Itu artinya sedang ada setan memperdayai, karena setan pernah berjanji, setan itu pernah bersumpah langsung kepada Allah sebelum dia turun ke bumi. Itu ada diabadikan di Quran surah keempat ya, surah keempat, surah An-Nisa ya. Apa artinya An-Nisa? Sapi betina itu Al-Baqarah. Iya, sapi betina. Kalau An-Nisa iya, An-Nisa perempuan. Jadi Al-Baqarah sapi betina, Al-Imran keluarga Imran, baru An-Nisa perempuan. Tapi ingat Kang, nanti kalau ngaji itu nama-nama Al-Qur'an itu hanya boleh dibacakan dengan nama aslinya. Ya kalaupun kita nyebut seperti ini ya, walaupun dia punya terjemahan. Misalnya ada An-Naml semut, An-Nahl lebah gitu kan, An-Nisa ibu-ibu gitu kan, perempuan-perempuan, Al-Baqarah sapi betina. Jadi kayak gini saya ngobrol nih, Kande lagi ngapain nih? Saya mau rojaah, surat apa? Surat semut misalnya. Nah itu nggak boleh ya. Nanti saya tanya, Ustaz apa? Saya surat Mama misalnya, An-Nisa gitu kan, surat semut, An-Naml. Tidak, jadi hilang i'jaznya, hilang keindahan kekagumannya. Jadi Al-Quran itu bisa agung ketika disampaikan dengan bahasa Qurannya, walaupun dia punya terjemahannya karena ada kisah di dalamnya. Nah di An-Nisa di ayat ke-118, bahkan dari 116, 17, 18 ya, sampai ke 119 bahkan, paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Itu dari untayan setan yang dilaknat oleh Allah. La'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Lalu dia berkata, ini yang kalimat yang penting di garis bawah, wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ya Allah, aku akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menyesatkan anak cucu Adam supaya mereka jauh darimu, wala umanniyannahum, dan aku berikan angan-angan, imajinasi. Jadi diberikan angan-angan, dikasih imajinasi, bayang-bayangin, terus ya kayak gitu. Apa saja nanti perangkat yang bisa digunakan, bisa lewat handphone, bisa gambar, bisa TV, bisa di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Itu kamar mandi itu tempat kotor ya teman-teman yang di sini tuh. Jadi jangan sampai cari imajinasi di kamar mandi, itu salah. Ya, kok lama amat, ngapain nggak keluar misalnya kan? Lagi ini nih cari imajinasi. Nah itu tidak tepat. Hati-hati karena itu ada permainan setan di dalamnya. Jadi kalau ada orang membayangkan larut dalam misalnya kayak tadi ada drakor dengan yang lain terus seakan-akan hadir dalam kehidupan nyata, bikin syukuran. Misalnya kan karena si Yongche nikah dengan si Cepi misalnya kan, wah itu di drama misalnya. Terus tiba-tiba dia yang syukuran kan jadi aneh tuh. Itu ada pengaruh yang sangat kuat. Mesti keluar dari zona itu, alihkan kepada Al-Quran, alihkan pada ibadah dan hadir di dalam kehidupan nyata. Saya kira itu ya.